wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram yang kami muliakan para alim ulama, kepada Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Lokal Hong Kong, yang kami hormati Bapak Ustadz Deden Hidayat M. Hum, yang kami hormati Ibu Rusmi, dan seluruh hadirin jamaah MPO Madrasah Perantau Online dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah di majelis online ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Abdinul Islam. Baiklah, saya Ainul Hidayah dari Majelis Ukhuwah Islamiyah Yunlong sebagai host di acara ini. Segera saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Acara kedua, tilawah Al-Quran. Acara ketiga, sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong. Keempat, acara inti atau mau'izah hasanah. Yang kelima, tanya jawab apabila masih ada waktu. Dan yang terakhir, penutup atau doa. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Alkitab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالديي. Terima kasih, mudah-mudahan dengan dibacanya majelis online ini dengan umul kitab, kita berharap agar acara demi acara berjalan dengan baik dan yang paling penting mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhitung ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Sahabatku Mbak Nur Hamimah dari Majelis Ukhuwah Islamiyah Yunlong. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آيات كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولو ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga kita semua yang mendengarkan, wabil khusus kepada yang membaca, mendapatkan syafaat kitab suci Al-Quran di yaumul kiamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Baik, teman-teman, saudariku dan saudaraku sekalian, perlu kami sampaikan bahwa acara ini juga disiarkan langsung melalui Facebook dan rekamannya juga akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe YouTube DDHK News untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti atau Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Taufik Hidayat M.Hum, dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah. Kepada Bapak Ustadz, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah sedang akan memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat lahir dan batin, sehingga khususnya pada hari ini alhamdulillah kita semua bisa bermuajahah, bertatap muka
Ini alhamdulillah yang kedua kalinya saya bisa bertatap muka dengan ibu-ibu sekalian di madrasah perantau online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan lahir dan batin kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama kesehatan iman dan Islam yang sama-sama sedang kita perjuangkan agar mencapai titik maksimal. Terutama ibu-ibu semua yang berada di nan jauh di sana, jauh dari keluarga, di negeri yang minoritas, luar biasa. Mudah-mudahan tentunya ibu-ibu semua memiliki keimanan yang sangat kuat. Allah memberikan anugerah keislaman yang begitu kuat dan mengakar di dalam hati sanubari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, penutup para nabi dan rasul, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Imam Baihaqi, General Manager dari Hong Kong, kemudian ibu-ibu jamaah pengajian madrasah perantau online yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon maaf tak bisa saya sebut satu persatu. Pada kesempatan kali ini, setelah kita bermuajah di minggu kemarin, di Ahad hari kemarin, alhamdulillah pada Ahad kali ini kita bertemu kembali di hari yang sama, di jam yang sama, untuk sharing ilmu yang sedikit berbeda. Kemarin kita membahas mengenai al-iman bi malaikatillah, iman kepada para malaikat Allah. Sekarang kita akan menginjak pada pembahasan tentang al-iman bi kutubillah. Saya akan coba share screen. Baik. Sudah kelihatan ibu-ibu? Iman kepada kitab-kitab Allah. Para hadirin, hadirat, ibu-ibu sekalian, jamaah yang saya hormati. Tentu yang pertama kita telah melalui pembahasan mengenai al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita semuanya. Allah adalah khaliq dan kita adalah makhluk. Keyakinan kepada Allah sebagai khaliq, keyakinan kepada Allah sebagai Maha Esa, tiada sekutu baginya. Kemudian meneladani asma'nya yang kita kenal dan kita hafal alhamdulillah dalam al-asma al-husnanya dalam keseharian kita. Itu diantara makna dari al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menginjak pada pembahasan iman nomor 2. Kemarin kita sama-sama membahas tentang al-imanu bimalaikatillah, iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini, mempercayai sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang bernama malaikat yang diberikan tugas khusus spesial oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentu ini luar biasa ya, agar meningkatkan tasyakur kita kepada Allah. Di antaranya untuk melayani kita sebagai makhluk Allah, manusia. Ini menandakan bahwa kita umat manusia adalah makhluk terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun harus diingat bahwa jika kita semua sebagai manusia memiliki iman yang teguh dan kuat, maka bisa setingkat lebih tinggi dari malaikat bahkan. Namun ini harus dikhawatirkan jika
kelakuan jahat terus dipelihara, tak pernah kembali kepada Allah, maka akan seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi berdasarkan pembahasan kemarin, iman kepada malaikatullah, yakni kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk bernama malaikat yang memberikan tugas khusus, dan kita juga harus meneladani sifat-sifat malaikat. Ya. Menginjak pembahasan di hari Ahad sekarang, yakni tentang al-iman bi kitabillah. Di sini saya membuat sebuah slide. Halaman pertama ada beberapa buah pantun ya. Tempat indah tak terlupakan, sangat elok penuh cahaya, 4 kitab Allah wahyukan. Ya. Jadi ada 4 kitab Allah wahyukan, kita wajib untuk percaya. Bisa dilakukan juga. Pergi ke sungai mencari ikan, ikan sembunyi dalam bejana. 4 kitab telah Allah turunkan, Al-Quran kitab paling sempurna. Silakan pakai versi ibu ya, yang familiar. Bertemu presiden di istana, sampai istana diberi makan. Al-Quran kitab paling sempurna, ayo dikaji dan diamalkan. Para nelayan dayung sampan, tebar jala di tepi lautan. Jikalau engkau cinta Al-Quran, baca, pahami, dan kita amalkan. Nah, inspirasi dari lagu Aiswan Nahla ini ya. Simpan uang di dalam laci, laci kunci jadi aman. Al-Quran itu kitab suci, terjaga sampai akhir zaman. Nah, itulah kitab suci kita, kitab paling akhir, kitab penyempurna dari kitab-kitab Allah yang terdahulu. Baik, ibu-ibu jamaah, kita lanjutkan. Apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai al-iman bi kutubillah. Yang pertama tentang apa makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan membahasnya secara bahasa dan istilah. Lalu juga kita akan membahas mengenai kutubullah dan para rasul penerimanya. Dan di antaranya akan menegaskan kesatuan substansi atau isi dari kitab-kitab Allah tersebut. Nah, juga posisi Al-Quran di sini yang tentunya sebagai penyempurna, sebagai penutup dari kitab-kitab Allah tersebut. Tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran. Yang ketiga, kita akan menginjak pada pembahasan mengenai yang paling khusus ya, tentang kitab suci kita, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran sebagai penyempurna. Kita akan membahas tentang relasi ya, hubungan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Juga kita akan melihat perbedaan-perbedaannya. Dan terakhir, ini mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian kita, yaitu mempraktekkan, mengimplementasikan iman kepada kitab-kitab Allah dalam keseharian kita. Begitu ibu-ibu pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya dan ibu-ibu, bapak-bapak pendengar kajian online ini. Nah, para jamaah pengajian online sekalian, marilah kita renungkan salah satu ayat dalam Al-Quran, surah An-Nisa, surah keempat, ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Sadaqallahu alaihi wa alihi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian semua, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, seorang utusannya ini, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabi, dan karena harus beriman kepada kitab, ya, sebuah kitab suci, alladzi, yang nazala, Allah telah menurunkan, ya, pada kitab itu, ala rasulihi, kepada rasulnya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita diperintahkan oleh Allah agar beriman kepada Al-Quran. Tentu kita sudah beriman, alhamdulillah rabbil alamin. Ini satu penafsirannya. Dalam konteks lain, dalam penafsiran lain, ada menyatakan di sini amanu, beriman itu, ini imannya orang Yahudi Nasrani, ya. Misalnya umat Yahudi, mereka itu sudah beriman kepada Allah, ya, kepada malaikat, termasuk kitab yang menjadi pegangannya, yaitu Taurat, ya, Torah, karena mereka umat Nabi Musa. Namun saat Nabi Muhammad SAW diutus, mereka mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan juga kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Makanya di sini khitabnya atau objeknya amanu di sini, yakni umat Yahudi, termasuk juga Nasrani. Mereka memang sudah beriman kepada Allah, kepada Nabi Isa, dan kepada kitab yang dibawa, yaitu Injil. Tapi saat Nabi Muhammad SAW diutus, mereka mendustakan persis sama dengan kaum Yahudi, ya. Dan lebih serunya lagi, Yahudi mendustakan Nasrani, gitu, ya. Nasrani mendustakan Yahudi. Seperti tadi yang dibacakan oleh qari'ah kita semuanya dengan suara merdunya, ya, wa qalatul yahud laisatin nasaru ala syai'in. Wah, kata umat Yahudi teh, Nasrani enggak ada apa-apanya. Dibalas sama orang Nasrani, laisatul yahudu ala syai'. Umat Yahudi itu enggak ada apa-apanya. Saling balas aja gitu, enggak ada apa-apanya, enggak ada apa-apanya. Padahal mereka sudah diberikan kitab suci, kata Allah Subhanahu wa taala. Debat tentang apa nih? Sebelumnya, sebelum maqalatul Yahud itu kan bahwa la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, katanya gitu. Jadi masing-masing mengklaim, kata Yahudi, ya yang masuk surga itu hanya Yahudi aja, bukan Nasrani, ya, atau Islam. Kata Nasrani, ya bukan Yahudi. Yahudi mah nggak ada apa-apanya, apalagi Islam, katanya gitu. Itu perdebatannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kalau objeknya kita di sini amanu itu objeknya kita mukminin, artinya memantapkan keimanan, ya, kepada Allah, pada Rasulnya Nabi Muhammad, juga kepada kitab Al-Quran. Kalau khitabnya, ya, yang Nasrani, Yahudi, ya, termasuk kaum musyrikin, yang mereka setelah beriman kepada nabinya, ya, dan kitabnya, juga harus beriman kepada nabi terakhir ini, iman kepada kitab suci terakhir ini, seperti itu. Ditambah wal kitabil ladzi, dan kalian harus beriman kepada kitab yang anzala, ya, min qablu, Allah menurunkannya sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Nah, kita sudah percaya, ya, dan kita sudah tahu kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Ada Taurat, ya, Torah, ada Zabur atau Mazmur, ya, Injil,
evangelium, seperti itu. Kita percaya eksistensinya seperti itu. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab terdahulu itu. Torah ya, Toret. Nah, kata orang Sunda Toret seperti itu. Kemudian Az-Zabur, ya, Injil. Kita percaya Allah menurunkan itu kepada nabi-nabinya, ya. Kalau kitab Taurat itu kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa. Ini wajib diimani. Ya. Baik. Itu kewajiban kita ya, memantapkan keimanan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, dan kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran. Wa may yakfur billah. Nah, waman barang siapa yakfur yang kufur billahi kepada Allah, wa malaikatihi kepada malaikat Allah, wa kutubihi kitab-kitabnya, wa rusulihi para rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, faqad dhalla maka sungguh dia telah sesat dolalan ba'ida, sesat yang sangat-sangat nyata dan jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, afan ibu-ibu sekalian. Iklan. Kita lanjutkan. Nah, iman artinya keyakinan sepenuh hati tanpa ada keraguan. Jadi iman kepada kitab Allah itu keyakinan sepenuh hati terhadap kitab-kitab Allah, pada Al-Quran dan kitab-kitab sebuah Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, nanti kita bisa bedakan iman kepada kitab Allah berupa Al-Quran itu sama gak dengan iman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Nah, beda ya. Kalau iman kepada Al-Quran artinya kita percaya sepenuh hati bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita wajib menjalankan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran itu, seperti itu. Karena Al-Quran adalah kitab suci kita, umat Nabi Muhammad SAW. Kalau iman kepada kitab selain Al-Quran yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, itu artinya kita yakin bahwa kitab-kitab itu ada, Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, ya, sesuai dengan zaman dan waktunya saat itu. Tapi tidak dengan ajaran-ajarannya. Kenapa? Karena ajaran dalam Taurat, ya, ajaran dalam Zabur, ajaran dalam Injil, termasuk suhuf. Nah, nanti akan kita bahas suhuf. Itu terdapat dalam Al-Quran, kemudian disempurnakan seperti itu. Jadi itu istilah sudah terhapus. Lalu muncullah Al-Quran yang memuat ajaran-ajaran yang mesti kita laksanakan. Seperti ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, tentang makna al-iman bi kutubillahi ta'ala. Baik, kita sedikit ada tambahan. Baik.
Nah, mengenai ayat yang tadi dibacakan, asbab nuzulnya ini terkait dengan Abdullah bin Salam, ada Asad, ada Usaid, ya, ada Tha'labah. Itu mendatangi Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, kami beriman kepada kitabmu, yakni Al-Quran. Terus kita juga beriman kepada Nabi Musa, kepada Taurat, ya. Namun kita nakfur bima siwahu, kafir kepada selain itu semua. Kafir kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya." Terus Rasul menjawab, "Tidak, justru kalian tuh harus iman semua, ya. Iman kepada Allah, para Rasulnya, semua, ya. Paling khusus kepada Rasulnya yang paling akhir, Nabi Muhammad SAW, dan kitabnya Al-Quran. Jadi semua kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran pun harus kalian imani." Nah, setelah Rasulullah SAW menyatakan itu, mereka serempak menjawab, "La naf'al." Enggak, katanya. Turunlah ayat ini, ya. Wahai orang-orang yang beriman, iman kepada Allah, Rasulnya paling akhir Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran, juga kitab-kitab diturunkan sebelum Al-Quran. Seperti itu sebetulnya, ya. Kemudian sebagai tambahan ilmu, ibu-ibu kalau mendengar saat ada imam, ya, yang membaca ayat ini, itu bacanya tidak apa namanya nazala atau angzala, ya. Kalau tadi kan saya bacanya nazala sama angzala, kira hafaz. Nah, kalau Ibnu Katsir, Abu Ammar, dan Ibnu Amir bacanya nuzila, terus ada unzila. Jadi dengar ibu nanti pas ada yang imamin, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulihi. Nah, ada yang membaca seperti itu. Sahih, ya. Wal kitabil ladzi unzila min qabl. Nah, itu boleh dibaca seperti itu, ya. Tidak usah ribut karena itu ada qiraahnya. Ada dasarnya, ada dalilnya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, tadi telah kita singgung perihal makna al-iman bi kutubillahi ta'ala. Kita itu harus yakin bahwa yang pertama Allah telah menurunkan, ya, khususnya ini yang wajib diiman itu 4 kitab suci. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, dan terakhir Al-Quran. Ini harus iman kita. Tadi makna iman kepada kitab suci sebelum Al-Quran telah dijelaskan, dan iman kepada Al-Quran seperti apa sudah dijelaskan. Ada perbedaan. Lalu yang kedua, kita juga harus meyakini, nah ini makna iman, ya, kepada kitab Allah, bahwa Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang masih terpelihara, masih orisinil, ya, masih orisinal, asli, tidak ada perubahan sedikit pun. Nanti akan kita bahas kenapa kok Al-Quran bisa orisinal dari awal turun sampai yaumul qiyamah, sampai dunia ini tiada. Lalu kenapa kitab-kitab lain selain Al-Quran itu kok bisa tidak orisinal lagi, banyak perubahan, pengurangan, penambahan, banyak perubahan. Nah, yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran itu menjadi kitab suci yang diturunkan Al-Quran, yang diturunkan paling akhir, ya, fungsinya sebagai verifikator, ya, yang membenarkan, ya, ajaran-ajaran dalam kitab-kitab sebelumnya, juga menggantikan, ya, ajaran-ajaran sebelumnya, sekaligus juga mengoreksi, ya, ajaran kitab suci sebelumnya. Kenapa kok bisa dikoreksi? Karena begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh ruhbannya, ya, para rahibnya, para pendetanya. Jadi Al-Quran di sini meluruskan
kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam kitab suci sebelum Al-Quran. Itu makna dari al-iman di kutubillahi ta'ala secara lengkapnya. Berikutnya, nah ini penjelasan sedikit ya dari apa yang saya sampaikan barusan. Di atas ini disematkan ayat Al-Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, inna nahnu, sesungguhnya kamilah, nazzalna yang menurunkan dzikra, Al-Quran ya. Jadi Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Nahnu, kami di sini bukan berarti banyak ya, tapi dalam istilah bahasa Arab kalau dipakai kata ganti jamak itu tidak seperti dalam istilah bahasa Indonesia ya. Jadi tidak memahami bahasa Arab dengan pendekatan bahasa Indonesia, tapi harus pendekatan bahasa itu sendiri, bahasa Arab ya. Jika ada mutakalim atau pembicara menyatakan kami, itu artinya untuk ditakzim atau mengagungkan. Nah, ini mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan mengartikan oh banyak ya, jangan. Nauzubillah min dzalik ya, itu musyrik. Sesungguhnya kamilah kata Allah, mengagungkan ya zat Allah yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna, dan sesungguhnya pastilah kami pula ya, lahu lahafizun, yang memelihara Al-Quran. Nah, maka ini karena dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua di abad ke-21 ini bisa merasakan dan melihat bahkan menghafal ya sebagian dari kita Al-Quran secara utuh, asli, orisinal, tak ada perubahan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga tentu yang sudah hafal, mudah-mudahan Allah pelihara hafalannya, kemudian bisa mengamalkan isi dari Al-Quran itu, ya, menjadi rahmatil alamin. Bagi yang ya sedang menghafal, mudah-mudahan Allah mudahkan hafalannya. Putra, ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang dimasukkan ke pesantren, ya, ke Ma'had Tahfidzul Quran, pesantren salafiyah, dan lembaga-lembaga keislaman lainnya. Semoga diberi kelancaran sampai hafal Al-Quran sehingga kita sebagai orang tuanya bisa diberi mahkota nanti oleh putra-putri kita. Bagi yang belum tapi punya niat ya yang kuat untuk menghafal, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan kekuatan. Karena subhanallah menghafal Al-Quran itu ya beratnya di niat, beratnya di pelaksanaannya. Kalau niat udah kuat, di pelaksanaannya itu banyak gangguan dan godaan. Makanya orang-orang pilihan, alhamdulillah, yang bisa menghafal Al-Quran ini. Paling minimal tentu kita harus sering membaca Al-Quran, tentu agar mendapatkan pahala ya dari bacaan kita terhadap Al-Quran itu. Karena satu huruf itu satu pahala dikali 10 kali lipatnya. Jadi 1 kali 10 itu satu huruf. Alif lam mim itu bukan satu huruf ya, tapi 3 huruf, alif, lam, dan mim. Dikali 10, 30. Subhanallah. Itu kalau 1 juz dibaca luar biasa dalam sehari. Atau lebih banyak, lebih keren lagi. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi telah disinggung ada beberapa kitab suci. Yang pertama ada Torah atau Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di sini secara singkatnya, Taurat itu berbahasa Ibrani. Ini bahasa kaum Israel sekarang ya, memakai bahasa Ibrani. Namun tentu substansi atau isinya udah beda lagi antara Taurat masa lalu dengan Taurat sekarang. Kalau diistilahkan tuh perjanjian lamanya ya dalam Injil sekarang. Nah, isinya ada 10 firman Allah untuk Bani Israel, termasuk sejarah dan kumpulan hukum.
Nabi Musa di sini tugasnya di Mesir Madian pada tahun 14 sebelum Masehi. Lama sekali ya. Kemudian ada Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ini kitab suci berbahasa Kipti ya atau Koptik, bahasa kunonya orang Mesir. Nah, nggak tahu seperti apa. Kalau bahasa Ibrani saya sedikit-sedikit belajar ya. Alif, Bet, Khet seperti itu abjadnya ya. Mirip karena satu rumpun ya dengan bahasa Arab, bahasa Semit. Maka abjadnya hampir sama. Kalau kita kan bahasa Arab alif ya, ba, jim, dal. Kalau bahasa Ibrani alif, Bet, Khet seperti itu. Kalau bahasa Kipti tahu saya dulu seperti apa gitu. Tapi kita akan lihat nanti seperti apa contoh tulisannya. Isinya nyanyian atau pujian kepada Allah. Nah, Zabur ini isinya ya seperti itu, nyanyian. Untuk syariatnya tetap syariat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Daud ditugaskan di Kanaan 10 sebelum Masehi. Lalu Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Kristiani ya. Injil sekarang dipegang oleh kaum Nasrani atau Kristiani. Itu awal mulanya berbahasa Suryani. Itu masih satu rumpun dengan bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab, Ibrani, Suryani itu satu keluarga dalam bahasa itu. Dalam agama kita itu sekeluarga, ya agama Samawi, Yahudi, Nasrani. Dalam bahasa juga sekeluarga, bahasa Semit ya, bahasa Sam bin Nuh. Bahasa Suryani juga hampir sama ya, abjadnya dengan Ibrani, cuman lebih sulit lagi cara bacanya. Nanti kita lihat ada contohnya, alif, bet, khet, sameh dan sebagainya. Nah, kita lebih tahu lagi dan lebih meyakinkan ya, Injil itu terdapat banyak perubahan tergantung dari penulisnya, bahkan sampai 4 versi ini. Yang terkenal tuh Injil Matius, ya, Yahya, Injil Lukas, Injil Markus. Ini diutus beliau Nabi Isa AS ke Kanaan tahun 1 sebelum Masehi. Nah, sebelum menginjak ke kitab suci terakhir Al-Quran, kita akan sedikit ya mengenal tentang suhuf. Jadi selain kitab suci, nah yang wajib kita itu kan 4 ya. Nah, kita sebagai tambahannya ada suhuf. Suhuf itu diberikan kepada beberapa orang nabi ya. Seperti di sini ada Nabi Adam ya, Nabi Adam alaihissalam ada 10 buah suhuf, Nabi Syith, Nabi Khanuh, ya, Nabi Ibrahim termasuk Nabi Musa. Dan terakhir Al-Quranul Karim. Nah ini kitab suci Al-Quran yang alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan rezeki anugerah luar biasa bisa melihat Al-Quran, bisa membacanya. Berbahasa Arab, ya, bahasa universal, bahasa yang abadi, bahkan menjadi bahasa surga. Alhamdulillah kita bisa masuk surga ya. Semangat ibu-ibu semua, bapak-bapak mempelajari bahasa Arab. Semoga tentunya ini sebagai tafaul atau optimisme, sebagai doa birrumuz ya. Doa dengan kode semakin lancar bahasa Arab insyaallah taala menjadi doa mudah-mudahan menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, dari Taurah ya, Taurah sampai Suhuf, Injil, Zabur itu semuanya tidak utuh, tidak orisinal ya, mengalami banyak perubahan, penambahan dan pengurangan. Kecuali Al-Quran, ini kitab suci terakhir, terpelihara terus menerus, subhanallah. Nah, yang pertama tentang Torah atau Taurat. Dalam Al-Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atayna Musa kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Subhanallahul adzim. Wa atayna, dan kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab, kitab Taurat ya, Torah. Wa ja'alna, dan kami jadikan ya, kitab Torah itu hudan sebagai petunjuk li Bani Israil, bagi Bani Israil. Di antara isi petunjuknya, alla tattakhidhu, janganlah kamu
ya menjadikan min duni selain aku wakila sebagai pelindung. Alhamdulillah. Nah, 10 peraturan yang terdapat dalam Torah ini sebagai pengetahuan, ada perintah mengesahkan Allah, kemudian menghormati ayah dan ibu, mensucikan hari Sabtu. Umat Yahudi itu ada hari Sabat ya. Nah, ini kalau kita Jumatan, kalau Yahudi Sabtuan ya. Kalau Nasrani mingguan. Kemudian ada larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah secara sia-sia, larangan membunuh manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan terakhir larangan mengambil hak orang lain. Nah ini semua dalam Al-Quran pun ada ya. Ini perbuatan-perbuatan baik. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 10 peraturan dalam Torah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini diantara contoh isi Torah ya, berbahasa Ibrani. Ini cara bacanya juga nggak tahu nih. Yang saya tahu nih huruf seperti ini alif ya, seperti itu. Kita lanjut. Ada Zabur. Dalam Al-Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 55, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, a'lamu, itu lebih mengetahui, bima fis samawati wal ardi, siapa yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi. Walaqad faddalna, dan sungguh ya, faddalna, kami telah memberikan kelebihan, ba'dhan nabiyina, kepada sebagian nabi atas sebagian yang lain. Jadi Allah melebihkan satu nabi atas nabi lain dengan mukjizat dan sebagainya. Wa ataina, dan kami memberikan Dauda kepada Nabi Daud Zabur, kitab Zabur. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan satu nabi kepada atas nabi lain, seperti Nabi Isa diberikan Nabi Isa kalimatullah ya, wa ruhuhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan melalui perut Maryam tanpa ayah, tapi dengan kun fayakunnya Allah itu lahirlah Nabi Isa. Kemudian Nabi Musa ya diberikan mukjizat ya sebagai kalimullah, komunikasi dengan Allah. Allah Musa taklima. Nah, termasuk Nabi Daud ini ya diberikan kitab suci berupa Zabur. Nah, kitab Zabur ini menggunakan bahasa Kipti atau Koptik ya, Koptik yang berisi ajaran zikir dan penghormatan kepada Allah, nasihat tentang kebaikan, seperti itu. Dan ini sebagai contoh ya, di samping ada tulisan Kipti atau Koptik, tulisan Mesir kuno. Nggak tahu bacanya seperti apa. Para arkeolog yang bisa, insya Allah. Lanjut, kitab suci Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah Al-Maidah, surah kelima ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi
عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين Waqaffaina, dan kami teruskan ala atharihim, ya, jejak mereka itu bi Isa bin Maryam, dengan mengutus Isa putra Maryam, musaddiqan, nah, sebagai pembenar, membenarkan lima baina yadaihi minat Taurah, kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, Torah. Wa atainahul injila, dan kami menurunkan Injil kepada mereka, ya. Kami menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Fihi, di dalam Injil itu, hudan, terdapat petunjuk, wa nurun, dan cahaya. Nah, wa musaddiqon, Injil itu membenarkan lima baina yadai minat Taurah, kitab sebelumnya yaitu Taurah. Jadi saling membenarkan, ya. Injil membenarkan kitab sebelumnya Taurat, Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan kitab Taurat, membenarkan kitab Injil, ya, membenarkan kitab Zabur. Wahudan, sebagai petunjuk, wa mau'idhatan, dan pengajaran nasihat yang baik, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa, ya, karena ini menjadi syarat agar bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Injil itu diturunkan dalam bahasa Suryani. Ini tulisannya, ya ibu-ibu. Gimana bacanya? Kalau Al-Qur'an ini seperti samping, ya, kita bisa baca dengan nada terbaik. Cuman pas sebelah sini, wah, apa ya? Nah, ini, ya, tulisan bahasa Suryani. Berikutnya tentang suhuf. Ini ada dalilnya, suhuf, ya, dalam surah Al-A'la ayat 18 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, inna hadza, sesungguhnya hal ini itu terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, ya, fi suhufil ula, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Bukan panjang pembahasannya, ya, dari sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara dan sebagainya. Nah, itu terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, kemudian juga terdapat dalam surah An-Najm, ya, surah kelima 3, ayat 36 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Am lam yunabba, ataukah belum diberikan kepadanya, bima fi suhufi Musa, yang ada dalam lembaran-lembaran, ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa, wa Ibrahim, dan lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, alladzi waffa, yang selalu menyempurnakan janji. Seperti gambarnya seperti apa, wallahu a'lam. Nah, ada informasi suhuf Ibrahim itu, ya, ternyata katanya, ya, menurut beberapa ahli, itu dalam versi Injilnya dalam sefer atau kitab penciptaan, ya. Seperti itu. Suhuf Ibrahim yang berjumlah 30 halaman atau 30 lembar. Itu, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para pendengar, para penonton, dan penyimak madrasah online yang berbahagia. Berikutnya kita akan membahas mengenai kitab suci kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an. Al-Qur'an, ya, itu kita tahu
Al-Quran sering kita dengar. Menurut beberapa ahli, secara bahasa Al-Quran itu merupakan bentuk masdar dari kata qoro'a. Qoro'a ya qoro'u ya, Qur'anan. Yang artinya bacaan. Dalilnya ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Inna 'alaina jam'ahu, sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkannya di dadamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, wa qur'anahu, dan membacakannya. Fa idza qara'nahu, apabila kami telah selesai membacakannya, fattabi' qur'anahu, ikutilah bacaannya itu. Itu. Lalu apa pengertian terminologisnya? Al-Quran adalah kalamullah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, ya, yang tertulis dalam mushaf yang kita lihat sekarang, yang kita pegang sekarang. Diriwayatkan secara mutawatir, membacanya pun bernilai ibadah. Diawali dengan Al-Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas. Jadi Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan ya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf. Kalau sekarang bentuknya dalam mushaf ya, tersusun rapi. Lalu zaman Nabi seperti apa? Di zaman Nabi itu ada juga tulisannya, tapi tidak serapi sekarang, masih bertebaran. Di zaman Nabi penulis wahyu khusus ada, dan kita bahas jumlahnya ada 26 kata menurut sebagian ahli. Bahkan ada yang menyebut sampai 40-an orang. Jadi begitu banyak. Nah, namun kemudian dirapikan kembali di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, lalu zaman Umar, lalu yang sampai kepada kita itu versi terbaiknya ya. Itu versi di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Berikutnya diriwayatkan secara mutawatir. Jadi ibu-ibu sekalian, ayat Al-Qur'an yang kita baca seperti di sini ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu dari Allah terus ke Nabi, kepada sahabat, tabi'in, tabi'in ya, generasi 2, 3, 4 sampai ke kita, itu seperti itu bunyinya. Tidak ada penambahan, tidak pengurangan. Ya. Karena diriwayatkan secara mutawatir artinya berjamaah dari satu generasi ke generasi. Jadi dari Nabi kepada jamaah sahabat ya, jumlahnya lebih dari 10 orang gitu. Sahabat 10 orang minimal itu ya yang meriwayatkan bacaan inna nahnu nazzalna dzikra itu. Diriwayatkan pada para tabi'in seperti itu ya. Tabi'innya jumlahnya wah bahkan ratusan mungkinnya. Seperti itu. Bukan mungkin lagi ya mas seperti itu. Tawatur. Generasi berikutnya sampai ke kita. Ya sampai jadi penguatnya itu dua. Pertama di riwayat secara mutawatir ya. Mutawatir itu nggak mungkin ada kedustaan kolektif ya. Tidak mungkin ada kedustaan berjamaah di sana. Pasti kebenarannya itu tawatur, maka yakin bahwa ini bunyi Al-Qur'an seperti itu. Itu keunggulan orang Arab ya dalam sanad ini. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan ini nih, alhamdulillah secara fisik ada mushaf bentuknya. Alhamdulillah. Jadi originalitas itu betul-betul subhanallah Allah menjaganya melalui syariat ini ya, sanad yang begitu kuat secara mutawatir, juga bentuk fisiknya yang luar biasa ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Ini kita akan menceritakan ada kisah khusus dan kisah menarik tentang i'jaz Al-Quran ini. Lalu membacanya pun bernilai ibadah. Nah tadi telah disinggung sedikit ya bahwa membaca Al-Quran itu ibadahnya luar biasa, pahalanya ya. Yang penting nggak ria, nggak sum'ah, nggak ujub, harus ikhlas karena Allah. Kalau membaca Al-Quran dibagus-bagusin tapi ya disebut qori atau qori'ah, nah itu aduh tercerabut pahalanya, tidak bakal bisa dipanen nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhlas, sama kita ikhlas.